Pemerintah menghentikan sementara kebijakan bebas visa kunjungan untuk 159 negara. Kebijakan ini dilakukan atas beberapa pertimbangan. Diketahui bahwa 159 negara sebelumnya masuk ke 169 negara yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 sebagai penerima bebas visa kunjungan bersama 10 negara ASEAN. Penghentian kebijakan ini tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang disahkan pada 7 Juni 2023. Pasalnya, pemberian bebas visa kunjungan berdampak pada aspek-aspek kehidupan bernegara, tidak terkecuali gangguan ketertiban umum dan penyebaran penyakit dari negara yang belum dinyatakan bersih atau bebas penyakit tertentu dari Badan Kesehatan Dunia (WHO). Dua persoalan tersebut menjadi sebagian alasan Kemenkumham mengatur ulang negara yang bisa mendapatkan bebas visa kunjungan. Saat ini hanya ada 10 negara yang menjadi subjek bebas visa kunjungan, yaitu negara-negara anggota ASEAN, di antaranya Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. Persyaratan yang wajib ditunjukkan kepada petugas imigrasi adalah paspor yang masih berlaku setidaknya 6 bulan, serta tiket meninggalkan wilayah Indonesia. Bebas visa kunjungan berlaku selama 30 hari dan tidak dapat diperpanjang. Maka untuk tinggal lebih lama di Indonesia, orang asing dapat memilih jenis izin tinggal keimigrasian lainnya, seperti Electronic Visa on Arrival, visa kunjungan, atau visa tinggal terbatas. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam One on One. Kali ini bersama saya Fani Imaniar. Kita akan membahas sedikit terkait dengan berangkat dari kasus wisatawan asing nakal yang kemarin sempat viral video-videonya, kemudian juga sampai dengan beberapa waktu ke belakang atau beberapa waktu dekat ke belakang ini beritanya juga masih muncul gitu terkait dengan apa saja aksi-aksi mereka, terutama yang terjadi di Pulau Dewata. Dan ada beberapa narasi yang mengatakan apakah ini jadi salah satu dampak kebebasan visa kunjungan ke Indonesia yang menyebabkan tidak hanya wisatawan-wisatawan asing yang memang ingin menikmati keindahan pariwisata di Indonesia, tetapi juga mereka yang mungkin tidak punya kematangan mental, kematangan etika dalam berkunjung ke negeri orang, terutama negeri kita Indonesia, sehingga melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji tersebut. Sehingga setelah pasca adanya Peraturan Presiden atau Perpres nomor 21 tahun 2016, di mana Presiden Joko Widodo mengatur tentang bebas visa kunjungan, diundangkan pada 10 Maret 2016 dan saat itu membebaskan sekitar 169 negara untuk berkunjung ke Indonesia. Dan aturan tersebut akhirnya dirubah atau direvisi ulang sehingga ada 159 negara yang menjadi tidak bebas atau dikenakan visa untuk berkunjung ke Indonesia. Visa bebas kunjungan masih ada, tetapi hanya dialamatkan kepada 10 negara yang mungkin nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam dialog saya atau dialog kami pada malam hari ini bersama dengan Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Bapak Silmi Karim. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Senang sekali bisa kembali menghadirkan Bapak atau Bapak hadir bersama kami dalam One on One ini kali kedua ya Bapak ya? Iya. Setelah adanya revisi aturan tersebut, kira-kira mungkin ada perubahan seperti apa gitu mekanisme dalam Dirjen Imigrasi sendiri? Gak ada, karena itu sebenarnya kan melanjutkan dari peraturan yang dikeluarkan Indonesia menghadapi COVID kan. Ketika 169 itu dihentikan melalui Permenkumham tahun 2021. Terus kemudian karena ASEAN kemudian juga udah mulai dibuka, solusinya waktu itu adalah 10 bebas ya karena ASEAN, kemudian yang 159 karena awalnya 159 ini dihentikan sementara. Tetapi kita ada 92 negara bisa visa on arrival yang bisa diajukan ketika mereka mendarat
atau diajukan sebelumnya melalui online. Sebelum mereka berangkat ke sebelum Indonesia. mereka berangkat. Nah, kemudian kalau ditanya apakah ada perbedaan, ya tidak ada dalam konteks experience yang dirasakan oleh warga negara asing yang masuk ke Indonesia. Tetapi dari sisi kami, kita kan terus melakukan perbaikan di internal dalam hal menyeleksi orang-orang yang masuk, warga negara asing yang masuk ke Indonesia. Jadi tujuannya untuk sorting mereka yang akan masuk ke Indonesia, begitu ya? Nah, kan ada 3 aspek yang harus dipenuhi. Satu adalah aspek resiprokal atau timbal balik. Tentu. Ya, bagaimana negara lain menerima warga negara Indonesia? Ya ini ada imbal balik. Ya kita juga harus mendapat keuntungan dong Pak dari kedatangan mereka kan. Nah, itu poin dari yang sektor kedua. pariwisata. Yang pertama adalah dalam konteks resiprokal, timbal balik, kita diterima nggak di negara dia? Itu maksudnya. Oke. Ya, bukan timbal balik manfaatnya. Itu ada di poin 2. Di poin pertama adalah kita diterima nggak tanpa visa di negara tersebut? Interesting. Kita kan ke Eropa harus Masih pakai pakai visa. Kita ke Amerika Masih pakai pakai visa. Kita ke Australia pakai visa. Ya, sehingga ini kan tidak resiprokal waktu itu. Oke. Ya, timbal baliknya bagaimana? Nggak ada. Mereka masuk ke Indonesia bebas, kita masuk ke mereka visa, antri, ya bisa 1 bulan. Ya. Nah, kemudian untuk pertama malah dikasihnya cuma sesuai dengan usia tiketnya, ya kan? Seminggu dikasih cuma seminggu. Nggak adil dong. Ya, terus dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ini adalah kaitan manfaat buat Indonesia. Memberikan manfaat enggak? Ya, manfaat pasti ekonomi, ya. Apakah itu investasi? Apakah itu adalah pariwisata? Kalau tidak memberikan manfaat, ya udah nggak usah. Ya kan kita punya hak untuk memilih orang yang boleh masuk kan. Kita dong. Nah, sebagai tuan rumah ya, iya. pasti menganggap seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah aspek security. Ya. Jadi ini kemarin saya mendeportasi ada warga negara asing yang melakukan kejahatan kepada warga negara asing. Sesama warga negara asing datang ke Indonesia. Iya. Kasus apa Pak kalau boleh tahu? Ini ada online scammer. Ya. Ada juga dia bermain-main di peredaran narkoba. Ya. Tapi antar warga negara asing. Warga negara mana Pak kalau boleh tahu? Negara mana? Aduh. Yang online scammer itu China. Yang Korbannya? Korbannya warga negara China. Oke. Yang ada di China. Ya. Oke. Jadi di sini ya kan kita tidak menutup kemungkinan. Masa Indonesia jadi basis negara tindak pidana online scammer? Kan nggak baik juga menampung warga negara seperti ini. Benar. Presidennya atau citranya juga terganggu. Kemudian yang bermain-main dengan kejahatan tertentu, ya seperti narkoba dan lain sebagainya. Nah, ya kita pulangin. Iya. Ya, tapi terus kemudian cekal seumur hidup. Oke. Di ban. Terus, nah ini kan perlu dirapikan. Gitu. Kalau warga negara yang melakukan kesalahan banyak macam-macam ada. Terakhir ada Kanada, dia melakukan penipuan di Kanada puluhan juta dolar, dia ke Indonesia, ya bahkan sampai investasi segala, ya dia masuk red notice, ya. Nah, udah 2 tahun, ya ini sampai pemerintah Kanadanya datang ke kami meminta untuk orang ini dideportasi, ya, mau diambil. Tetapi Indonesia tidak punya perjanjian ekstradisi dengan Kanada. Ya, ini kan ada dramanya, gitu, dan tidak sampai ke media, ya kan? Terlambat. Karena memang banyak sekali aspek operasional
dalam konteks kita melakukan upaya untuk menjadi pintu gerbang itu banyak, gitu. Nah, yang terlanjur udah masuk bagaimana? Ya. Ini kan harus dikeluarin. Deportasi. Ya, deportasi atau bahkan melalui pidana dan lain sebagainya, gitu kan? Mungkin sedikit Bapak, mungkin kalau misalnya kita bicara data begitu ya, dari tahun 2016 ketika Perpres tersebut keluar, kemudian juga ketika pandemi COVID-19 dan kita berusaha bangkit, salah satunya adalah dengan menarik wisatawan asing masuk ke Indonesia. Berapa banyak deportasi yang telah dilakukan oleh Dirjen Imigrasi? Kalau saya mengukurnya di tahun ini aja, ya. Kalau tahun ini ada 401, ya. Jadi, tapi gini, sedikit banyak itu menjadi relatif, ya, tergantung dari proses awalnya. Nah, saya lebih senang itu begini. Kan saya monitor nih, setelah menjadi perbincangan luas kaitan dengan 159 negara yang tidak bebas visa, ya, dengan segala macam terjemahannya lah, ya, di media asing juga. Kan saya monitor berapa yang datang. Ya. Cengkareng itu sudah normal, sampai kemarin saya cek tidak ada perubahan apa-apa. Jadi tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh atas kedatangan dalam konteks pariwisata. Interesting. Ya. Jadi sebelum pandemi itu sekitar 5.000 per hari, ya, WNA yang masuk. Kemudian yang sekarang itu sudah 5.000. Ya, artinya kan udah balik nih. Bahkan trennya naik terus. Di Bali, ya, Denpasar biasanya tuh 19.000. Saat ini tuh udah 18.000. Itu sebelum pandemi? Iya, sebelum pandemi itu 19.000. Sekarang itu ada di 17-18.000. Kita mengatakan ini masih ada imbas dari pandemi dan orang-orang lagi baru dan penerbangan juga. Jadi penerbangan salah satunya yang masih belum optimal itu dari China. Kenapa? Kalau yang dari luar itu, di luar China itu sudah lebih banyak. Kenapa? Karena di China sendiri kan orang susah mendapatkan paspor saat ini. Ya. Terus penerbangan juga belum banyak yang direct flight rutin. Bahkan belum ada kalau nggak salah. Baru dibuka lagi mungkin kan baru sekitar 2 bulan lalu atau 3 bulan lalu yang dari China. Kan tadinya sempat tertutup tuh. Awal tahun kan China masih belum. Nah, sehingga ya, dari sisi pariwisata, ya, saya karena komunikasi terus dengan Pak Menteri Pariwisata bersama juga jajaran di dalamnya gitu, itu masih under control, nggak ada. Pokoknya tidak ada hubungannya antara pembatasan visa kunjungan tersebut dengan kedatangan wisatawan. Karena kita bikin mudah juga. Jadi bulan pertama saya masuk itu, saya siapkan visa untuk wisata 60 hari melalui online. Sehingga itu sudah menjadi pilihan. 60 hari wisata, enak bener kan? Gitu ya. Jadi tidak ada alasan untuk mereka mengalami kesulitan mendapatkan visa. Karena ada visa wisata secara online. Nah, di situ kan ketika apply, ya, otomatis kan kita punya waktu untuk mengecek. Gitu. Ya, mengecek bahwa yang bersangkutan ini benar tidak. Dan jangan juga dipikir ini sederhana. Orang luar itu bisa punya paspor lebih dari satu. Satu orang tuh bisa punya paspor lebih dari satu. Sehingga kalau cuman nama, tanggal lahir, ya, foto malah yang saya sekarang biometrik. Dulu foto itu adalah salah satu ukuran bahkan sekarang. Interesting, Ya, jadi itu nama bisa berubah. Jadi misalnya saya cekal nih, ya, seseorang, ya, misalnya namanya Alexander apa gitu ya, Alexander Safarov misalnya, ya kan? Terus tahu dia ganti nanti Alex Safarov. Udah selesai. Udah nggak di dalam sistem itu bisa lolos. Ya. Apalagi kalau misalnya ada rubah-rubah lagi sedikit. Alex A. Safarov, probably. Ya kan gitu kan. Jadi, nah sekarang pakai biometrik. Saya lagi galakkan biometrik. Salah satunya foto? Nah, salah satunya foto. Nah, kemudian ya, ini kan harus diteliti secara manual juga. Ini yang apply ini match nggak sama yang lain?
gitu kan. Dan ini sampai saya kan datang ke Uni Emirat Arab, datang ke Singapura, datang ke Australia, melihat bagaimana mereka menyeleksi orang masuk. Saya bahkan masuk ke comment centernya. Jadi memang mereka mengantisipasi kedatangan orang itu, ya, dengan bentuknya visa. Itu dicocokkan. Jadi ya visa kembali kepada fungsinya gitu, untuk menyortir. Bisa masuk nggak, bisa menyortir tidak. Fungsi keamanan. Ya. Yang terpenting kan mudah. Bahkan saya itu sedang siapkan kalau memang orang WNA ini memang spendingnya bagus, tidak berulah, ya, ini masuk kategori hijau, green. Itu dia bisa langsung mendapatkan, tidak perlu menunggu 2-3 hari. Ya, jadi otomatis orang ini akan langsung dapat kan pakai email. Ya, Indonesia lumayan loh, perlu pakai email, tidak perlu datang. Kita masih datang kalau mau ke Schengen, mau ke Amerika gitu ya. Ya, terus nunggu lagi 1 bulan lebih. Ya. Curhat jadinya. Dan untuk diwawancara aja kan nunggu lama, gitu. Ini kita udah mempermudah, tapi step by step. Jadi dari yang begitu masuk tanpa visa, kita pakai visa tetapi mudah, ya, online, ya, sambil kita pilih-pilih lagi nanti, gitu. Ya, supaya Indonesia itu mendapatkan manfaat optimal, ya, dari sisi ekonomi, terus kemudian dari sisi security juga tidak mengganggu, ya, terus kemudian dari sisi pengawasan, hubungan dengan negara asing juga kita punya bargaining power yang baik, gitu kan. Nah itu, ya, jadi cerita panjang mengenai 159 negara, ya faktor 3 hal itu. Ya. Dan alhamdulillah dari apa yang saya baca dan informasi dari beberapa yang saya peroleh kaitan dengan pandangan presiden, ya, mengenai hal ini, ya memang pas gitu, sesuai gitu. Ini sudah sesuai dengan. Sudah sesuai apa yang dipikirkan oleh beliau mengenai kebijakan ini. Jadi bukan karena trial and error ya Bapak ya? Tidak, karena ini prosesnya udah dimulai dari 2021. Saya hanya mengambil momentum, ya, untuk sekaligus mengoptimalkan, dan mengoptimalkan itu kan bisa merapikan, bisa dari sisi supporting sistemnya juga diperbaiki, ya, infrastruktur pendukungnya, ya, aturannya gitu. Sekaligus juga edukasi begitu kepada mereka yang ingin masih datang ke Indonesia. Dan yang menarik itu di sosial media kan kita monitor nih, ya, itu sebagian besar saya surprise gitu, ya, itu mendukung, gitu. Saya surprise. Jadi narasi negatif itu ya memang ya sebenarnya sih kecil ya Bapak ya, cuma rame karena di quote tweet gitu ya, kalau misalnya kita bicara mengenai Twitter gitu di tweet. Rame-rame ya positif, maksudnya bukan rame yang negatif. Betul, maksudnya ada cuitan negatif, tapi itu kemudian ada, kalau saya baca begitu ya dari quote tweetnya dibalas begitu dengan ya seperti tadi penjelasan dari Pak Silmi begitu. Kalau misalnya ini memang sebuah urgensi, memang sebuah necessity gitu, karena ada kebutuhan untuk Indonesia seperti itu. Nah, kita bicara mengenai keamanan dan juga tadi kan salah satu fungsi dari visa, kemudian juga pengawasan tentunya yang dilakukan oleh Dirjen Imigrasi, kan kita juga mengambil rekam jejak ke belakang ya Pak Silmi terkait dengan bagaimana kita sama-sama bisa meminimalisir atau bisa mengenyahkan betul-betul tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Tapi kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya Pak Silmi ya. Pemirsa, One on One masih akan segera kembali setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam One on One dan saya juga masih bersama dengan Bapak Silmi Karim membahas terkait dengan ya aturan masuk begitu ke negara Indonesia ya Bapak ya. Dan kita bicara mungkin konteks lebih luas Pak terkait dengan
concern terutama dari Pak Presiden Joko Widodo sampai dibawa Pak ke KTT kemarin terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Ini juga tentunya menjadi concern sendiri bagi Dirjen Imigrasi, yaitu terutama menyortir keluar masuknya orang pekerja migran begitu. Bagaimana Pak? Oke, jadi ada TPPO, ada TPPM. Tindak pidana perdagangan manusia. Penyelundupan manusia. Kalau itu perdagangan orang, ini penyelundupan manusia. Biasanya kalau TPPM itu ada di perbatasan, atau bisa juga melalui jalur resmi juga bisa. Jadi TPPO itu kan ada esensi yang jangan sampai ketukar dengan TPPM. Nah, karena kalau kita salah menafsirkan, nanti juga bisa salah dalam penindakannya. Kan ada orang mau kerja, ya ketidaktahuan mereka, ya kita edukasi dari mulai misalnya pengajuan paspor. Makanya saya perintahkan untuk seluruh kantor imigrasi menghadirkan informasi yang cukup kaitan bahaya TPPO. Jangan sampai yang diiming-imingi kerja baik itu ternyata scam ya penipuan. Ya, makanya kita kasih informasi itu. Ya. Kemudian yang kedua, ya, ini biasanya abuse itu kepada wanita, ya, baik TPPM maupun TPPO. Usianya jelas, usia produktifnya 17 sampai 45. Ini kan usia produktif. Nah, biasanya orang itu melakukan, misalnya kalau masih muda, dia tuakan. Ya, di KTP. Kemudian kalau dia tua, dimudahkan. Nah, jadi ada aspek ini ketika kita apply, ya kan? Saya nggak masuk kepada profiling dulu, ini masuk kepada dokumen pendukungnya. Nah, dokumen pendukung, kemudian kalau secara manual, ini kan sulit. Makanya saya mengupayakan ini connect dengan Dukcapil. Kenapa kalau connect dengan Dukcapil? Artinya satu, pemohon tidak perlu lagi menyampaikan kopi KTP, karena secara elektronik sudah bisa tersambung. Ya, kita bisa sedot datanya di kantor imigrasi kita atas apa yang ada di Dukcapil. Ya. Kemudian kita juga bisa memberikan informasi balikan bahwa pemegang kartu tanda penduduk XYZ ini, ya, itu memiliki paspor nomor ini, ABC, gitu kan? Nah, sehingga ini connect nih antar lembaga. Di sisi lain, orang tidak lagi bisa menipu nama, tanggal lahir. Ya. Begitu juga nama. Usianya. Ya, begitu juga namanya. Ya, mesti sama. Ya kan? Nah, kemudian yang kedua, ya, ada banyak hal yang diperlukan untuk apply paspor kan, persyaratan. Ya, dengan connect-nya ini, ya harapan kami ini beres. Ya. Kalau dia nakal, itu ketika mendapatkan KTP. Tetapi kan juga KTP itu kan juga asal muasalnya adalah surat akte lahir kan, kakak atau kartu keluarga. Ya, terus kemudian kartu keluarga dan segala macam. Ini kan connect semua. Ya, artinya kan semakin tipis kemungkinan orang melakukan perubahan ketika ketika memohon paspor. Yang kedua adalah tiket. Ya. Tiket itu juga bisa kan dihanguskan pulangnya. Karena kan kalau kita bicara mengenai mereka bekerja,
di luar negeri, itu kan ada agent dari dua sisi. Ya. Dari sisi Indonesia untuk mencari pekerja migrannya, kemudian di sana dalam konteks penempatan, ya, karena si agent ini juga mewakili si yang membutuhkan. Kenapa saya concern sama perempuan? Ya, karena tadi yang pertama kemungkinan terjadinya baik itu penyiksaan, kemudian pekerjaan yang kemudian dia menjadi pekerja seks, ya, kemudian tidak dibayar dan lain sebagainya gitu ya, sehingga TPPO itu lebih kepada kesan perbudakan, ya. Nah, memang sudah ada yang menangani itu, misalnya kayak BP2MI, ya. Saya ada diskusi sama kepala BP2MI. Saya tanya, Pak Kepala, kenapa tidak punya perwakilan di luar negeri? Gitu. Oh, karena itu kewenangannya Kemenaker melalui Atase Tenaga Kerja di negara yang memang dimiliki oleh Kemenaker. Karena pikiran saya waktu itu ketika Pak Beni datang ke kantor di sini, itu kan karena beliau temen nih kan, jadi saya ngobrolnya lebih enak, gitu kan. Saya tanya, lah, harusnya BP2MI ini menurut hemat saya ya dalam diskusi itu harus ada di luar negeri, gitu. Kenapa? Karena perlindungan itu muncul ya ketika mereka ada di luar. Kalau di dalam di sini ya akhirnya nanti bermain dengan persyaratan, ya, birokrasi, dan kita juga butuh waktu pasti. Dan kemudian di pintu kan sudah ada kami, di pintu itu maksudnya di gerbang, gitu kan, sehingga perannya akan lebih optimal kalau ada di luar negeri. Ini hemat saya nih, saya nggak tahu kan dulu berdirinya bagaimana, ya. Karena ini saya cerita karena ada hasil diskusi ya, saya sampaikan aja curiosity saya gitu kan. Ya memang disitulah ada satu gap kewenangan, ya, atas apa yang ada dalam hal perlindungan pekerja migran. Ya, saya menyarankan ke beliau, ya eskalasi supaya ada berbagi peran antara Kementerian Tenaga Kerja dengan BP2MI. Nah di sisi lain, Wamenaker nih kawan saya juga, saya datang ke kantornya, saya ngobrol, gitu. Nah ini kan perlu ada upaya, ya, karena kan gini, kalau dari sisi kita pengen pekerja migran yang prosedural, maksudnya yang legal kan sebenarnya. Legal itu harus prosedur. Nah, prosedur itu kan ada persyaratan-persyaratan administratif harus dipenuhi. Nah, kalau mau prosedurnya dipermudah. Kalau menyangkut pembayaran, baru imigrasi loh yang memberikan gratis paspor kepada pekerja migran untuk pembuatan pertama. Nah, ternyata pekerja migran kalau mau legal, prosedural, harus misalnya jam sostek, keluar duit dia. Gitu. Nah, ya kalau kita mau serius beresin, kan dia ngasilin devisa, gratisin aja. Oke, ini juga berarti bisa jadi pertimbangan untuk pembicaraan lebih lanjut nih. Kan perlindungan kan, kita perlindungan. Karena kalau enggak nanti ya, mereka pada kabur, cari yang murah, cari yang gratis, gampang. Cari yang gampang. Nah, terus kemudian rekomendasi Dinas Tenaga Kerja tempat domisili yang bersangkutan. Ya ini kan juga dia harus mendapatkan apa segala macam gitu. Sementara peluang kerjanya sudah ada. Kalau ada apa-apa juga, toh juga tidak ditolongin juga sama Dinas Tenaga Kerjanya gitu. Jadi kenapa nggak online aja gitu? Nggak harus datang gitu kan? Atau nggak usah. Nah saya buat permohonan untuk paspor, ya ngapain juga harus ada rekomendasi Dinas Tenaga Kerja gitu dari sisi kami. Sebenarnya kan itu kan dari sisi perlindungannya yang memohon. Tapi intinya adalah bagaimana supaya prosedurnya mudah. Gitu. Kalau memang harus ada online. Iya kan? Sehingga, oh betul, si A ini adalah dari
daerah sini, ya, misalnya kecamatan sini atau apapun lah, kabupaten sini, ya. Nah, kemudian dari situ kan buat kita udah cukup dari sisi imigrasi, ya. Nah, kemudian, ya, profiling. Nah, biasanya kalau mau kerja itu mengakunya adalah liburan. Bohong. Ya. Nah, ini kan subjektif karena kita tidak tahu persis, gitu kan? Masa kita kemudian berdasarkan penampilan, kan susah, kan nggak subjektif. Sementara di dalam undang-undang disebutkan bahwa warga negara Indonesia punya hak untuk keluar negeri. Ya. Untuk keluar negeri dibutuhkan paspor. Harus menggunakan paspor. Nah, ini memang dua pasal yang berbeda, tetapi kan artinya adalah hak warga negara memiliki paspor. Karena keluar negeri itu adalah hak saya sebagai warga negara Indonesia. Tapi untuk keluar negeri harus punya paspor. Artinya, ya punya paspor adalah hak. Karena dia punya hak, kita nggak boleh halangin orang punya paspor. Karena kita berhak luar negeri. Berhak luar negeri, harus dikasih. Dan di luar negeri itu seperti itu. Ya, maksudnya saya kan mereferensikan, saya tanya, ketika saya ketemu, salah satu yang saya kejar itu kan adalah untuk mengetahui apa yang terbaik untuk di Indonesia. Saya kan tidak perlu reinvent the wheels atau membuat roda, ya kan, ini ada satu istilah, don't ever reinvent the wheels because di dunia itu udah ada, gitu. Ya saya cek dong, di Singapura gimana, di Malaysia gimana, gitu kan, di UAE gimana, di Eropa bagaimana, Australia, semua saya cek. Nah, ketika saya mendapatkan itu, artinya oh begini, gitu. Kayak di Malaysia nih misalnya, itu ada satu hal yang menarik, pas kerja yang menerbitkan itu adalah imigrasi. Ya, pas kerja untuk kerja di sana. Ya. Nah, kalau di sini kan Kementerian Tenaga Kerja. Nah, itu sekaligus saya lobby, gitu. Saya lobby supaya mereka kasih dong pas kerja untuk pekerja migran Indonesia yang sudah terlanjur masuk atau katakanlah ilegal. Ya kan? Kenapa? Toh juga Malaysia ini membutuhkan tenaga kerja, ya kan? Karena mereka kan warga negaranya terbatas, gitu. Kalau dia tidak ada pekerja migran Indonesia, tidak akan seproduktif saat ini. Oke. Ya. Tapi kalau misalnya untuk di negara-negara lain, Bapak, seperti tadi Malaysia, terus mungkin beberapa negara yang juga terkenal begitu untuk mengirimkan pekerja migrannya seperti Filipina, itu prosedurnya juga hampir sama? Saya belajar juga dari Filipina, kebetulan lagi ada kegiatan waktu di Dubai, saya ngobrol sama pejabat di Filipina yang dulu mengenai tenaga kerja selevel dirjen. Ya, yang paling penting adalah negara harus hadir ketika pekerja migrannya itu ada di luar negeri. Gitu, ya. Bukan ketika ada di Indonesia. Gitu. Jadi itu prinsip satu yang kemudian saya teruskan ke Pak Beni dalam diskusi saya, gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya saya tanya, gimana sih kok Indonesia menghadapi persoalan yang begini? Dia bilang gini, kita ada juga yang tidak pakai dokumen lengkap. Jadi definisinya undocumented kalau di luar negeri itu, ya, bukan proseduralnya tapi undocumented sama documented. Nah, terus gimana? Ya kita kasih aja. Makanya kalau mau prosedurnya dipenuhi, ya udah kasih, gitu, ya kan? Jangan kasih beban-beban supaya mereka menjadi sulit. Nah, otomatis dengan begitu akan juga memperingan, ya, dalam hal kita mengawasi dan mereka terlindungi. Coba bayangkan kalau mereka keluar negeri tanpa dokumen, itu akan disandra. Kalau misalnya ada orang kerja di tempat, biasanya saya orang di negara tertentu lah, ya.
Kemudian si yang bersangkutan ini pekerja saya, nggak punya dokumennya. Nggak punya, ya. Ini dia minta sesuatu misalnya, nuntut sesuatu, gajinya dibayar dong. Kalau nuntut bayar gaji, saya laporkan kepada immigration. Dia kan ngomongnya gitu soal immigration. Gitu. Bener. Nah, akhirnya dia takut kan, karena akan dipenjara. Gitu, dimasukin rumah detensi. Akhirnya apa tidak? Nah, itu jadi TPPO akhirnya, karena udah masuk ke dalam kategori perbudakan. Nah, tapi kalau kita kasih, jangan persulit mereka untuk bekerja di luar negeri. Kemudian adalah prosedurnya dipermudah, ya, udah aman gitu. Menurut saya, kan? Maksudnya kan negara bisa mengalokasikan anggaran untuk biaya asuransi, ya kan BPJS kan asuransi, ya, asuransi pekerja migran yang keluar negeri. Ya, dari sisi kami yang tidak punya paspor atau paspornya habis di luar negeri, negara harus hadir. Saya kasih paspor, gitu, di luar negeri. Bahkan sekarang itu kita ada perbantuan teknis di Malaysia, di Saudi, karena kasihan kalau orang itu tidak punya paspor, ya kan? Karena bargaining position dia lemah. Di satu sisi dia harus bekerja, dia harus makan, ya. Nah, di sisi lain dia harus mendaftar, memiliki paspor. Ini ada yang lucu. Jadi salah satu media kontak saya, Pak, bagaimana ini ada warga negara Indonesia dicekal di mana? Di Saudi. Lah, pemerintah Saudi dong itu, bukan saya, gitu. Iya Pak, dia mau haji tidak bisa, jadi dipulangkan. Ya kan? Ini ada kasusnya. Ya kan, gitu. Nah, saya cek dong, kita kan ada atas imigrasi di Saudi, ya. Nah, saya cek, saya telepon. Gimana itu? Iya Pak, dia tercatat di daftar cekal di pemerintah Saudi. Terus kenapa sampai dicekal di sana? Karena overstay. Pernah overstay. Dan kemudian larangannya itu 10 tahun untuk kembali masuk. Nah, ya kan? Nah, ini baru 10 tahun, kemudian dia belum sampai 10 tahun udah datang. Ya, mungkin kan zaman dulu dia pernah jadi pekerja migran atau apalah segala macam, terus kemudian sekarang haji. Kasihan dia harus pulang, ada 5 orang dari beberapa daerah. Nah, walaupun saya bilang, kenapa nggak diperjuangkan gitu? Ya itu memang aturan kan, ya. Kita kan juga tidak bisa, tapi menurut saya juga heran juga kok visanya dikasih. Juga negara lain juga ada yang nggak beres gitu. Kaitan dengan kok visanya dikasih, ya sampai di sana harusnya kan visanya ditolak dong. Berarti kan nggak connect nih. Betul. Antara visa pemerintah Saudi dengan di pintu imigrasinya. Padahal kan sama satu negara dan satu institusi, gitu kan? Nah, jadi ini juga banyak ya teman-teman media ya, kalau cekal seluruh Indonesia, seluruh dunia urusan imigrasi, ya enggak itu urusannya Saudi, tanyanya sama Saudi dong, gitu. Tapi saya kasih tahu, saya cek, oh begitu, oke. Nah, artinya ya setiap negara punya aturan, ya dalam konteks menjaga masing-masing wilayahnya. Kemudian kalau tadi berdasarkan Filipina, negara juga memastikan perlindungan kepada pekerja migrannya, gitu. Untuk hadir. Dan kalau kita bicara di awal, ya kita permudah prosedurnya supaya mereka menjadi documented. Karena ketika documented, bargaining posisinya baik. Nah, ini saya belum sampai kepada cerita untuk memelatih mereka. Oke. Boleh diceritainnya di segmen berikut ya Bapak. Boleh. Ya. Pas kita biar bisa lebih dalam lagi, sekaligus saya mau tanya terkait dengan tadi, kalau itu concern Bapak terhadap para pekerja migran di Indonesia, bagaimana dengan kulprit-kulpritnya seperti itu, oknum-oknumnya yang masih memanfaatkan kebutuhan pekerja migran ini, sekaligus ya tadi gitu, warga negara asing yang juga masih berulah, bagaimana dari Ditjen Imigrasi melihatnya. Tapi di segmen berikut pemirsa, One on One akan segera kembali setelah jeda berikut.
Pemerintah kabarnya menargetkan Golden Visa dapat terbit pada akhir Juni 2023. Pihak imigrasi tengah mengejar perubahan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2013 tentang keimigrasian. Golden Visa merupakan produk keimigrasian yang diberikan kepada warga negara asing untuk masuk dan tinggal di wilayah Indonesia dengan masa tinggal 5-10 tahun. Ada 10 jenis Golden Visa. Persyaratan dan kebutuhan data pendukung berdasarkan tipe diantaranya. Investor per orang mendirikan perusahaan dan investor perorangan tidak mendirikan perusahaan. Kemudian investor perusahaan, diaspora WNA ex WNI, diaspora WNA keturunan WNI, rumah kedua, global talent, personage, silver hair, dan digital nomad. Dari segi biaya Golden Visa di Indonesia lebih terjangkau jika dibandingkan dengan negara lain. Rencananya pembuatan Golden Visa berkisar antara 6 juta rupiah sampai dengan 19 juta rupiah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam One on One. Karena durasinya terbatas, kita langsung saja begitu ya Pak ya, lanjutkan dialog kita pada malam hari ini. Tadi bicara mengenai pekerja migran, kemudian juga kita mencegah TPPO, TPPM, dan tentunya ya concern lain begitu terkait dengan warga negara asing yang harus kita sort lagi biar kita meminimalisir tindak-tindak pidana yang terjadi terutama di tempat-tempat wisata di Indonesia. Bapak, kira-kira sekarang prioritasnya apa dari Dirjen Imigrasi? Sekarang saya Golden Visa, ini lagi kejar, ya, kejar tayang. Jadi kenapa? Karena Golden Visa ini penting untuk Indonesia dalam menarik travelers, good quality traveler. Karena mereka akan investasi, mereka akan melakukan kontribusi terhadap ekonomi Indonesia, baik itu dari sisi uang maupun juga dari sisi human capitalnya. Ya, jadi seperti orang-orang yang memang memiliki kemampuan yang baik. Nah, ini kan harus diatur detail, dan ini kan nuansa ekonominya atau bisnisnya besar, ya, yang dalam persyaratan itu harus mencerminkan. Kalau tidak, maka akan kejadian seperti visa investasi yang lama. Ya, kenapa? Visa investasi yang lama, visa investor, itu syaratnya terlalu rendah. Ya, cuman 1 miliar. Ini kan kelasnya UMKM. Ribut lah kalau kelasnya UMKM di Indonesia. Yang mau jadi apa namanya bisnis UMKM kan banyak, gitu kan? Ya kita pilih yang gede. Makanya di dalam Golden Visa itu kalau perusahaan yang mengajukan itu syaratnya sampai 50 juta dolar. Gitu. Jadi bukan ecek-ecek, dan itu harus dibuktikan. Ya, dibuktikannya apa? Namanya investor, dia pasti harus punya perusahaan induk kan, betul nggak? Kalau tidak punya perusahaan induk, dia mau bawa duit misalnya 100 juta dolar atau 1,5 T, itu dari mana duitnya, ya kan? Nah, kalau kamu memang punya itu, sekarang mana audit reportnya, ya, yang dari reputable auditor firm, ya. Nah, terus kemudian dari situ itu sangat teknis bisnis. Nah, ini saya lagi proses mengedukasi juga teman-teman di imigrasi. Nanti ketika ada persyaratan-persyaratan itu masuk, kita menyikapinya seperti apa. Nah, hal-hal semacam itu. Karena ada 10 jenis di dalam Golden Visa itu sendiri. Termasuk ada silver hair visa untuk retirement. Orang yang sudah tua, Jepang kan umurnya panjang-panjang, ya. Orang Eropa umurnya panjang-panjang. Sementara dia 60 atau 65 sudah retire. Ya. Nah, mereka kan juga pengen sekalian liburan, ya, menikmati masa tua, ya, di Indonesia, nggak apa-apa. As long as spendingnya bagus, atau juga udah tua juga nggak mungkin, agak tipis kemungkinan kriminal, ya kan? Jarang terjadi. Jarang terjadi, ya. Nah, ini kita kasih persyaratan juga, gitu. Tetapi memang kalau yang itu tidak bisa lama. Yang bisa dapat 5-10 tahun itu hanya yang memang produktif, ya, investasinya jelas, ya. Perorangan pun kita tampung, ya. Kayak misalnya dia membeli obligasi pemerintah, ya, kan obligasi pemerintah tuh
Ada yang tidak rupiah loh, ada yang dolar juga. Banyak orang nggak tahu. Jadi beli yang dolar. Nah kan cadangan devisa dolar kita juga semakin meningkat. Udah gitu ada diaspora visa. Itu kan menarik. Nah ini yang lagi saya bangun, mudah-mudahan ini kelar nih akhir bulan ini. Ya, peraturannya at least kelar. Deadline-nya sampai akhir bulan ini ya Bapak ya. Pekerjaannya banyak Bapak. Kalau misalnya kita bicara mengenai usia produktif, bagi waktunya gimana Bapak? Misalnya kalau misalnya Gen Z sekarang kan milenial susah bagi waktu gitu, mental health saya terganggu. Harus healing. Harus healing. Tapi kayaknya nggak sempat healing Bapak. Pekerjaannya rumahnya banyak. Ya, Pak, olahraga yang penting saya sempatkan. Ya, karena di usia di atas 40 itu ambang batas gaya hidup yang akan berpengaruh kepada kesehatan di usia di atas 50. Makanya saya rutin olahraga pagi segala macam yang harus dilakukan sebelum ke kantor, walaupun jam 7 udah di kantor. Guys, tolong ya diingat tuh Bapak Silmi aja masih sempat olahraga, masa kita nggak sempat? Ya, 40 menit minimal. Jangan olahraga setengah jam tuh kurang, minimal 45 menit. 40 lah. Oke. Sama keluarga juga. Kalau kemarin sih ngelihat sempat viral Bapak nonton Indonesia versus Argentina di GBK. Iya. Putri Bapak ya. Iya, jadi memang kalau sama anak yang pertama saya suka olahraga bareng, main bola ya. Kalau sama yang nomor 3, 4 ini karena masih kecil-kecil nih, masih SMA mau kuliah gitu, ya kayak misalnya datang ke festival musik kemarin Java Jazz bareng gitu ya, terus kemudian nonton bola gitu, karena pingin ngerasain yang paling kecil nih nonton di stadion, ya. Terus lawannya Argentina, tertarik ya udah. Padahal sebenarnya pingin nontonnya sama yang pertama, tapi yang pertama belum selesai kerja, akhirnya saya ajak yang terakhir. Oke, tapi menikmati dan maksudnya tetap harus membuat sebuah spare waktu begitu ya untuk keluarga. Ya, itu memang harus balance ya. Kan kita semua itu kan tidak ada yang sempurna, ya kan, kesempurnaan milik yang Maha Kuasa. Ya, jadi ya sebisa mungkin kita harus membagi lah ya, waktu buat diri sendiri, buat kerja, buat keluarga, anak-anak, semua nih mesti balance gitu. Bahkan nyari sekolah pun saya yang nemenin gitu, karena ya kalau masalah anak nih kan kita harus memberikan juga yang terbaik gitu ya, supaya mereka bisa juga mandiri nantinya. Gitu. Ada keinginan untuk para putra-putri mengikuti jejak Bapak? Saya bebaskan, tetapi dengan saya memberikan exposure, ya misalnya kayak magang gitu, saya upayakan supaya mereka magang. Bahkan yang pertama itu sempat magang di restoran, ya, sebagai waiters, sebagai bartender, sebagai pelayan atau di dapur, dia biar ngerasain karena dia mau. Benar, dan belajar untuk bagaimana berinteraksi sama orang, berbagai macam orang ya. Ini juga yang Bapak alami kan gitu di Dirjen Imigrasi, ketemu banyak orang, warga negara asing maupun WNI gitu dengan karakter yang berbeda-beda begitu. Ini yang akan Bapak terapkan. Ya itu buat anak muda itu kan harus mandiri. Untuk mandiri itu dia harus mengetahui exposure, baik yang positif maupun yang negatif. Gitu. Jadi ya kita bebasin, tapi juga terkontrol, tetapi bisa mendapatkan essence daripada hidup itu bagaimana. Oke, mungkin terakhir Bapak sebagai closing statement sekaligus ya gitu. Apalagi buat anak-anak muda sih Pak yang masih pengen punya mimpi begitu, ketika kita pengen, saya sih udah nggak muda lagi sih Pak, tapi masih pengen gitu, maksudnya jalan-jalan, kemudian bagaimana kita melihat bagaimana proses keluar masuknya warga negara, baik Indonesia ke luar negeri, terus kemudian kembali lagi dari Dirjen Imigrasi sendiri Bapak dan juga perspektif Bapak sebagai Dirjen. Kalau saya melihatnya gini, anak-anak muda sekarang itu kan senang experience. Artinya kan mereka lebih mengapresiasi satu hal yang dirasakan. Ya. Artinya kan mereka ingin happy. Ya. Dan saya rasa itu hal yang baik. Ya. Tetapi jangan lupa, untuk supaya bisa menjaga, maintain gaya hidup yang seperti itu kan harus produktif. Yes. Nah untuk produktif itu kan ada syarat. Ya. Kalau saya melihat syarat untuk bisa sukses, produktif dulu itu adalah
balance dalam hal olahraga dan makan. Ya. Saya olahraga oke, makan yang agak susah, kebanyakan undangan makan ya. Cuman harusnya itu harus dijaga ya, dan serta waktu itu kita optimalkan, istirahat juga harus cukup ya. Makanya harus produktif. Kemudian yang berikutnya untuk kemudian menjadi sukses, ini anak muda ini kan sekarang pinginnya instan ya. Sementara banyak hal tidak instan. Kayak misalnya networking ya. Itu kan tidak bisa instan. Tetapi harus dimulai. Makanya saya tidak bosan kalau setiap kegiatan itu saya harus bilang bahwa ya kalau kita ya think big, mau punya cita-cita besar is okay, bagus ya, think big. Tetapi start small, jangan punya mimpi tapi tidak pinginnya mulainya besar gitu. Mulai ya. Terus do now, jangan tunda, jangan kebanyakan mikir. Do now, lakukan sekarang. Nanti akan mendapatkan manfaat gitu untuk kita tahu bahwa apa yang kita lakukan benar atau salah gitu. Kalau cuma nunggu, nanti akhirnya udah keburu waktunya habis, umurnya udah keburu tua, udah nggak tahan banting lagi. Mumpung masih muda, tahan banting kan, hajar. Gitu. Benar. Do now, step by step, baru nanti kita start small, think big. Interesting. Ini sih yang mungkin kadang-kadang sebenarnya kita tahu, cuma kita suka lupa ya Bapak ya. Harus didorong. Dan diingatkan kembali gitu oleh orang-orang seperti sosok-sosok seperti Pak Silmi Karim. Sehat selalu Pak Silmi. Terima kasih sekali atas insight-nya pada malam hari ini, dan tentunya saya harap juga penonton akan ter-enlight begitu terkait dengan aturan, tidak hanya aturan tapi juga sosok Bapak. Dan demikian pemirsa, One on One berakhir. Saya Fani Imaniar, kita ketemu lagi di lain kesempatan di episode One on One berikutnya. Selamat malam, terima kasih, sampai jumpa.